Kita selalu diberitahu bahwa Amerika Serikat memiliki militer terkuat di dunia. Tapi bagaimana jika itu sudah tidak benar lagi? Pada akhir tahun 2023, wilayah udara Amerika yang paling dijaga ketat berhasil ditembus. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi setidaknya 17 kali secara terpisah. Dan respons dari militer, mereka hanya menyaksikannya terjadi. Pentagon menyimpan sejumlah video yang sangat rahasia yang diduga terkait dengan objek tak dikenal. Tapi bagaimana jika semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan alien? Mungkin alasan Kongres tidak bisa mendapatkan jawaban yang jelas, sebenarnya lebih sederhana dan lebih mengganggu. Militer sebenarnya sudah tahu apa yang terbang di wilayah udara Amerika Serikat. Mereka hanya tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Pada bulan Desember 2023, selama 17 malam berturut-turut, antara 1 hingga 2 lusin drone tak dikenal muncul di atas pangkalan gabungan Langley Eustis di Virginia. Pangkalan ini adalah markas F-22 Raptor yang bisa dibilang pesawat tempur superioritas udara paling canggih yang pernah dibuat. Drone-drone itu datang tepat setelah senja. Beberapa memiliki lampu yang tertangkap oleh kamera, beberapa tidak. Mereka terbang dalam formasi longgar, berpencar, lalu berkumpul kembali. Yang terbesar, menurut perkiraan resmi Angkatan Udara, mencapai panjang hingga 20 kaki, terbang lebih dari 100 mil per jam pada ketinggian antara 3.000 dan 4.000 kaki. Para komandan militer senior dilaporkan naik ke atap dengan kacamata penglihatan malam untuk melihat lebih jelas. Namun yang lebih penting, tidak ada yang bisa mengidentifikasi atau mencegat drone-drone tersebut. Skuadron F-22 yang ditempatkan di Langley harus dikandangkan dan operasi malam mereka dibatalkan. Angkatan Udara mengonfirmasi insiden tersebut dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa pangkalan itu pertama kali mengamati aktivitas UAS pada malam tanggal 6 Desember dan mengalami beberapa pelanggaran sepanjang bulan Desember. Tidak ada dari pelanggaran tersebut yang tampak menunjukkan niat bermusuhan, tetapi apapun yang terbang di wilayah udara terbatas, kami dapat menjadi ancaman bagi keselamatan penerbangan. Bahkan sampai sekarang, Pentagon masih belum memiliki penjelasan tentang dari mana mereka berasal. Posisi resmi militer adalah bahwa sebuah armada tak dikenal beroperasi di atas salah satu pangkalan pesawat tempur paling canggih di Amerika selama 17 malam berturut-turut. Armada itu berhasil membuat pesawat-pesawat tidak bisa terbang, lolos dari setiap sistem deteksi, dan menghindari setiap upaya untuk mencegatnya, serta tidak berperilaku seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Laporan resmi bahkan tidak menyebut mereka sebagai drone atau UAS. Mereka diberi label sebagai UAP, fenomena udara tak dikenal. Sekarang pertimbangkan apa yang diberitahukan kepada Kongres pada periode yang sama. Whistleblower David Grush adalah seorang perwira intelijen Angkatan Udara selama 14 tahun. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua bersama dalam analisis fenomena anomali tak dikenal. Pada Juli 2023, dia bersaksi di bawah sumpah bahwa pemerintah telah menjalankan program pengambilan reruntuhan dan rekayasa balik selama puluhan tahun yang melibatkan objek-objek asal non-manusia. Dia juga mengatakan bahwa dia ditolak aksesnya ke program-program yang seharusnya dia selidiki dan mengklaim militer menyalahgunakan dana untuk melindungi operasi-operasi ini dari pengawasan Kongres. Menggemakan kata-kata Grush adalah mantan Letnan Angkatan Laut Ryan Graves. Dia menunjukkan bahwa berdasarkan kebijakan resmi, sebagian besar data sensor UAP yang dikumpulkan oleh sistem militer sejak tahun 2021 telah diklasifikasikan pada tingkat rahasia atau lebih tinggi oleh Pentagon. Sebagian besar. Akhirnya, 95% penampakan UAP oleh pilot militer dan komersial tidak pernah secara resmi dilaporkan. Faktanya, dikabarkan ada 46 video spesifik yang saat ini tidak diberikan Pentagon kepada Komite Pengawasan DPR. Video-video itu direkam oleh sensor militer, lalu diklasifikasikan pada tingkat yang menghalangi akses Kongres. Beberapa analis percaya bahwa publik diberitahu bahwa rekaman-rekaman ini diklasifikasikan untuk mencegah kepanikan massal tentang keberadaan kecerdasan non-manusia. Bahwa rekaman tersebut begitu luar biasa sehingga jika dirilis akan membuat peradaban menjadi tidak stabil. Tapi jika pesawat-pesawat ini benar-benar berasal dari dunia lain, maka klip UAP paling terkenal yang sudah kita miliki seharusnya tetap meyakinkan saat benar-benar ditelaah. Namun kenyataannya tidak demikian. Video gimbal adalah bukti UAP paling terkenal yang ada di catatan publik. Dirilis secara resmi oleh Pentagon pada tahun 2020, video ini direkam pada Januari 2015 oleh sensor inframerah dari FA-18F Super Hornet di lepas pantai timur. Apa yang dilihat penonton, atau lebih tepatnya apa yang diberitahukan kepada mereka, adalah sebuah objek elips berwarna gelap yang berputar secara stabil melawan arah angin. Tidak ada alat pendorong yang terlihat, tidak ada sayap, tidak ada jejak asap. Klip tersebut menjadi viral.
Dalam video tersebut, para pilot di rekaman audio kokpit terdengar berkata, "Lihat benda itu," dan itu berputar. Jutaan orang menonton klip-klip itu dan mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Apa yang mereka lihat bukan berasal dari bumi ini dan bukan dibuat oleh tangan manusia. Apa yang tidak diberitahukan kepada penonton adalah konteks teknis tentang bagaimana gambar itu dihasilkan. Sensor yang merekam cuplikan tersebut adalah Raytheon ANASC 228 Advanced Targeting Forward Looking Infrared Pod yang lebih dikenal sebagai sistem ATFLIR. Ini adalah sensor yang dipasang di bagian luar pesawat dan ketika target bergerak menuju tepi jangkauannya, kamera di dalam pod tersebut secara fisik berputar di dalam rumahnya untuk tetap menjaga target tetap terlihat. Dalam mode inframerah pada jarak tersebut dan melalui atmosfer, sebuah pesawat yang jauh akan tampak sebagai titik panas buram yang coba dikunci oleh sensor. Ketika pod pelacak berputar untuk tetap terkunci, gerakan itu terbawa ke dalam gambar dan yang Anda lihat seolah-olah objek itu sendiri sedang berputar. Mick West, seorang penulis sains yang dikenal karena menganalisis rekaman UAP, telah menghabiskan bertahun-tahun membedah video militer frame demi frame. Dia menjelaskan rekaman gimbal menggunakan spesifikasi pod, data kokpit, dan geometri pergerakan sensor. Kesimpulannya adalah bahwa rotasi yang dilihat semua orang sebenarnya bukanlah objek yang berputar. Itu hanyalah efek kamera di dalam sistem ATFLIR. Dengan kata lain, video yang meyakinkan jutaan orang bahwa mereka melihat teknologi alien mungkin hanyalah efek dari kameranya sendiri. Peralatan kita sendiri telah menipu kita. Dan jika bukti UAP yang paling terkenal dan paling banyak tersebar di catatan publik hanyalah ilusi optik, maka kita tidak lagi bertanya apakah alien itu nyata. Yang seharusnya kita tanyakan adalah, apa sebenarnya yang ada di atas Langley? Atau lebih baik lagi, apa artinya itu tentang kondisi pertahanan Amerika jika tidak ada yang bisa menghentikannya? Joint Base Langley Eustis adalah markas bagi 2 skuadron pesawat tempur F-22 Raptor dan berada di dalam jaringan pertahanan udara NORAD untuk koridor ibu kota Serikat. Komando Tempur Udara bermarkas di sana dan di sekitarnya terdapat instalasi utama Angkatan Laut di sepanjang pantai Virginia. Dalam arsitektur pertahanan udara Amerika, tempat ini adalah salah satu yang terpenting di dalam wilayah Amerika Serikat. Mulai malam tanggal 6 Desember 2023 dan berlanjut selama 17 malam hingga 23 Desember, drone-drone itu datang dan mereka mengetahui tata letak pangkalan tersebut. Mereka muncul saat senja ketika pendeteksian visual paling sulit dan sensor inframerah terganggu oleh panas matahari yang tersisa di tanah. Mereka terbang dalam formasi, mereka berpencar, mereka berkumpul kembali. Drone pertama setiap malam biasanya yang terbesar dan terbang dengan kecepatan tinggi seolah-olah sedang melakukan pengintaian. Unit-unit yang lebih kecil mengikuti di belakangnya. Penegak hukum lokal di Virginia bahkan mengejar mereka dengan mobil patroli atau berjalan kaki. Mereka mengerahkan sumber daya dari FBI dan Departemen Pertahanan. Bahkan NASA mengirimkan pesawat penelitian ketinggian tinggi WB-57F untuk terbang berputar-putar di sekitar Langley dalam upaya menangkap data dari atas. Tidak ada yang berhasil. Setiap malam, drone-drone itu menghilang secepat mereka muncul. Keesokan paginya, pangkalan hanya bisa memastikan bahwa sesuatu memang ada di sana, telah mengamati mereka, lalu pergi. Itu seperti ada kekuatan asing yang parkir di halaman belakang Pentagon selama 2 minggu berturut-turut, sementara para penjaga hanya bisa mengawasi dengan teropong. Selama itu juga, pesawat tempur superioritas udara paling canggih milik Amerika tetap berada di pangkalannya. Angkatan Udara tidak bisa mengambil risiko F-22 bertabrakan dengan drone di kegelapan. Militer mengatakan drone-drone itu tidak dicegat atau dihancurkan karena ada batasan hukum untuk menghadapi UAP yang tidak teridentifikasi di wilayah udara Amerika Serikat. Secara teknis, itu memang benar. Hukum federal membatasi penggunaan kekuatan terhadap pesawat tanpa awak di wilayah domestik, sebagian untuk melindungi penerbangan sipil, tetapi juga karena menembak jatuh salah satunya bisa menjadi masalah hukum dan politik yang serius jika ternyata itu adalah milik pribadi. Aturan-aturan itu masuk akal di era ketika drone masih berupa perangkat hobi. Aturan-aturan itu jauh kurang masuk akal ketika drone yang dimaksud melayang di atas instalasi pertahanan udara berkemampuan nuklir dan mereka bahkan tidak bisa diidentifikasi atau dilacak. Kerangka hukum belum mengimbangi ancaman tersebut. Dan kesenjangan antara apa yang diizinkan oleh hukum dan apa yang dibutuhkan oleh situasi tampaknya adalah sesuatu yang benar-benar dipahami oleh para operator drone tersebut. Mereka beroperasi di ruang antara aturan Amerika dan kemampuan Amerika. Jadi siapa lagi di planet ini yang mungkin tahu persis di mana letak kesenjangan itu? Asumsi default dalam sebagian besar diskusi UAP di publik adalah jika sesuatu terlihat mustahil, maka pasti mustahil.
Jadi ketika sebuah sensor menunjukkan sesuatu melompat dari 0 ke Mach 20, orang-orang langsung mengira benda itu benar-benar melakukannya di dunia nyata. Mereka salah. Dan memahami alasannya jauh lebih penting daripada hal lain di sini. Karena itu mengubah apa yang Anda pikir sedang Anda lihat. Selamat datang di dunia spoofing. Spoofing dalam peperangan elektronik bekerja dengan cara menyuntikkan sinyal palsu ke dalam sistem radar dan sensor untuk menciptakan pantulan palsu. Ini adalah pembacaan yang muncul di layar sebagai kontak nyata, tetapi sebenarnya tidak ada objek fisik di lokasi yang dilaporkan. Teknologi ini sebenarnya telah ada dalam berbagai bentuk sejak Perang Dingin, tetapi cakupan dan kemampuannya telah berkembang pesat sejak tahun 2000-an. Sebuah serangan spoofing yang dilakukan dengan baik dapat membuat drone yang bergerak lambat muncul di layar radar sebagai kontak yang bergerak dengan kecepatan hipersonik pada lintasan yang mustahil. Sensor tersebut hanya melihat apa yang diberitahukan oleh sinyal spoofing, dan manuver itu hanya ada dalam data. Pesawat yang melakukan manuver ekstrim tersebut belum tentu benar-benar ada secara fisik. Yang benar-benar ada adalah sinyal yang ditangkap oleh sensor. Dan jika Anda memasang kamera sungguhan di tempat yang sama, bisa jadi tidak ada apa-apa di sana sama sekali. Jadi apa yang kadang-kadang digambarkan oleh pilot angkatan laut sebagai perilaku terbang yang tidak bisa dijelaskan, dalam beberapa kasus mungkin sebenarnya adalah hal lain sama sekali. Perang elektronik yang menciptakan kontak palsu di dalam sistem. Sinyal-sinyal yang dirancang untuk membingungkan, membebani, dan mempelajari respon secara waktu nyata. Tapi itu hanya satu lapisan dari masalahnya. Karena di samping gangguan tersebut, ada benda-benda nyata di langit yang tidak perlu dipalsukan. Kendaraan luncur hipersonik DF-17 milik Tiongkok bergerak dengan kecepatan antara Mach 5 hingga Mach 10. Dan semua itu dilakukan sambil terbang di jalur yang tak terduga di dekat tepi atmosfer. Rute-rute tersebut dirancang khusus untuk menembus sistem intersepsi yang menjadi dasar pertahanan rudal Amerika Serikat. Sistem-sistem itu dibuat untuk mencegat rudal balistik yang mengikuti lintasan yang dapat diprediksi. DF-17 tidak mengikuti lintasan yang dapat diprediksi. Terhadap pertahanan Angkatan Laut Amerika Serikat, keunggulan performa DF-17 sangat jelas. Secara nyata, ini seperti membandingkan seorang pelari profesional dengan balita dalam lomba lari 100 yard. Langkah penanggulangan Amerika bahkan tidak bertanding di nomor yang sama. Ketika manipulasi pembacaan sensor palsu di satu sisi digabungkan dengan senjata hipersonik nyata di sisi lain, Anda mendapatkan jenis ancaman yang benar-benar baru. Dan disitulah narasi tentang propulsi alien menjadi cacat. Atau mungkin itu memang hasil yang diinginkan. Jika asumsi pertama Anda adalah, ya itu adalah pesawat luar angkasa alien, Anda akan berhenti mencari siapa di bumi yang sebenarnya bisa berada di baliknya. Anda berhenti bertanya musuh mana yang memiliki kemampuan untuk menciptakan tanda-tanda sensor tersebut. Dan Anda berhenti bertanya pertanyaan yang jauh lebih berbahaya, apakah seseorang dengan sengaja menguji pertahanan Amerika hanya untuk melihat bagaimana sistem bereaksi? Dan seseorang yang bertanggung jawab atas kebijakan itu tampaknya mengetahuinya. Pada musim panas tahun 2023, Senator Chuck Schumer dan Mike Rounds memperkenalkan apa yang akan menjadi undang-undang UAP paling signifikan dalam sejarah Amerika, yaitu Undang-Undang Pengungkapan Fenomena Anomali Tak Teridentifikasi tahun 2023. RUU itu bukan sekedar isyarat simbolis. Itu dirancang untuk memaksa sistem agar terbuka. Akan ada Dewan Peninjau yang dibentuk Presiden serta kewenangan deklasifikasi bagi Dewan itu. Ada juga persyaratan hukum bagi lembaga-lembaga untuk menyerahkan catatan UAP mereka. Namun, yang tersembunyi di dalamnya adalah bagian yang benar-benar penting, yaitu klausul hak pengambil alihan oleh negara. Klausul yang menetapkan bahwa pemerintah federal Amerika Serikat memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan atas teknologi apapun yang ditemukan dan berasal dari asal-usul yang tidak diketahui yang dimiliki oleh individu atau entitas swasta. Ini juga mencakup sampel biologis yang mengindikasikan asal-usul non-manusia atau bukan dari bumi. Kata kunci di sini adalah entitas swasta. Jika seorang kontraktor pertahanan menyimpan material yang ditemukan yang telah dikontrakkan pemerintah untuk mereka pelajari, pemerintah dapat menyitanya. Kontraktor tersebut tidak memiliki upaya hukum untuk menolak. Bagi perusahaan dirgantara manapun yang menjalankan program di luar kerangka pengungkapan standar, klausul tersebut bukan hanya merepotkan, tapi juga bisa menghentikan program tersebut sepenuhnya atau bahkan membuatnya dibubarkan. Apa yang terjadi selanjutnya mengikuti pola yang begitu akrab di Washington hingga hampir tidak dianggap sebagai berita. Lalu perlawanan pun dimulai. Anggota Kongres Mike Turner dan Mike Rogers memimpin upaya untuk menghapus isi RUU tersebut sebelum bisa disahkan. Dan ketika RUU Pertahanan 2024 akhirnya keluar dari komite pada Desember 2023, UAP Disclosure Act hampir tidak dikenali lagi.
Dewan Peninjau Independen telah dihapus. Ketentuan pengambil alihan paksa oleh negara dihapuskan. Gagasan awal tentang pengungkapan otomatis kepada publik juga hilang. Sebagai gantinya, ada masa penundaan selama 25 tahun dan pengecualian keamanan nasional yang memungkinkan dokumen ditahan tanpa batas waktu jika dianggap sebagai ancaman serius. Pada akhirnya, pemerintah tetap memegang kendali penuh atas apa yang benar-benar bisa dilihat oleh publik. David Grush menyebutnya sebagai kegagalan legislatif terbesar dalam sejarah Amerika. Menurut data Open Secrets, untuk siklus pemilu 2023-2024, Turner menerima lebih dari $174.000 dari kontraktor pertahanan dan lebih dari $80.000 dari sektor pertahanan dirgantara. Rogers adalah penerima tunggal terbesar pendanaan dari sektor pertahanan dalam siklus tersebut, mengumpulkan lebih dari $400.000 dari kontraktor pertahanan. Dua anggota dewan yang memastikan klausul pengambil alihan paksa oleh negara tidak pernah menjadi undang-undang, menerima gabungan lebih dari $650.000. Sepanjang siklus yang lebih luas, total kontribusi industri pertahanan kepada mereka yang menghalangi rancangan undang-undang tersebut melebihi $1,2 juta. Jumlah yang sama bisa membiayai 40 beasiswa penuh di Universitas Ivy League. Donatur yang teridentifikasi untuk Turner antara lain Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, dan General Dynamics. Itu pada dasarnya adalah seluruh daftar perusahaan yang akan paling langsung terancam oleh kewajiban pengungkapan materi yang telah ditemukan dan dimiliki secara pribadi. Jadi, sebenarnya apa yang disembunyikan oleh para kontraktor pertahanan dengan membayar $1,2 juta? Jawabannya langsung mengarah ke catatan keuangan Pentagon sendiri. Pada November 2023, Pentagon gagal dalam auditnya untuk tahun ke-6 berturut-turut. Hal yang sama terjadi lagi pada tahun 2024. Pada tahun 2025, kini sudah 8 tahun berturut-turut Pentagon gagal dalam audit. Ini bukan sekadar kasus kecil tukar-tukar angka. Departemen Pertahanan mengendalikan sekitar $4,7 triliun dalam bentuk aset, mulai dari fasilitas, peralatan, sistem senjata, inventaris, properti, hingga kepemilikan keuangan. Dan menurut auditor internal Pentagon sendiri, pada tahun 2023, sekitar setengah dari uang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Itu cukup untuk membangun sekitar 150 kapal induk kelas Gerald R. Ford, kapal perang termahal yang pernah dibuat dengan harga sekitar $13 miliar per unit. Kegagalan audit Pentagon mengungkapkan adanya arsitektur keuangan yang sengaja dirancang untuk menolak transparansi. Program Akses Khusus atau SAP berada di puncak arsitektur tersebut. Program-program ini merupakan program riset dan pertahanan rahasia dan beroperasi di luar kerangka pengadaan dan pengawasan normal. Program-program tersebut didanai melalui mekanisme yang sengaja disamarkan dalam anggaran. Inspektur Jenderal Pentagon sendiri telah mengakui keberadaan SAP yang tidak diakui. Program-program itu disembunyikan begitu dalam sehingga bahkan Komite Kongres yang seharusnya mengawasi mereka pun tidak selalu diberi penjelasan penuh tentang keberadaan atau pendanaannya. Dana Penelitian dan Pengembangan Independen atau IR&D juga memungkinkan kontraktor swasta melakukan penelitian rahasia tanpa persyaratan audit publik standar. Biayanya dibebankan kembali ke kontrak pemerintah dengan cara yang sangat sulit untuk dilacak. Namun, fasilitas yang terkait dengan program dirgantara Amerika yang paling sensitif, sebagian tercatat dalam catatan publik. Skunk Works milik Lockheed Martin, divisi di balik U-2SR-71 dan F-117, beroperasi dari Site 4 di Plant 42 di Palmdale, California. Ini adalah kompleks milik pemerintah yang disewakan kepada kontraktor pertahanan. Northrop Grumman juga membangun pembom siluman B-2 Spirit di sana. Lalu ada Duckway Proving Ground di Utah, sebuah area uji coba rahasia di mana senjata, sensor, dan sistem dikembangkan dan diuji, tetapi detailnya tidak dipublikasikan. Fasilitas-fasilitas ini bukanlah rahasia dalam arti keberadaannya diketahui. Mereka rahasia dalam arti apa yang terjadi di dalamnya. Tidak ada pengawasan nyata terhadap program apa yang didanai, teknologi apa yang sedang dikembangkan atau dipelajari, dan berapa biayanya. Tidak ada satupun dari ini yang diaudit dengan benar, baik hasilnya maupun pendanaannya. Yang orang-orang tahu hanyalah uang masuk ke proyek-proyek itu, dan apapun yang dihasilkan langsung diklasifikasikan. Grush bersaksi langsung tentang hal ini. Dia menuduh militer menyalahgunakan dana untuk menyembunyikan program-program terkait UAP dari Kongres. Dan dia bukan sekedar berteori. Dia mengatakan ini adalah sesuatu yang dia lihat saat bekerja sebagai perwira intelijen yang memiliki izin keamanan. Uang yang seharusnya untuk satu program dipindahkan ke program lain. Pendanaan itu masuk ke anggaran rahasia dan tidak pernah kembali dengan cara apapun yang bisa diawasi. Pada tahun 2023 itu berarti 6 audit berturut-turut yang gagal.
dan 1,9 triliun dolar dalam aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah tanda dari sebuah sistem yang telah beroperasi seperti ini sejak lama. Dan orang-orang yang memiliki pengetahuan paling rinci tentang kemana uang itu sebenarnya pergi adalah orang-orang yang perwakilan politiknya baru saja memastikan klausul pengambil alihan paksa oleh negara tidak akan pernah menjadi undang-undang. Ada ketentuan dalam hukum Amerika yang mengharuskan setiap program pemerintah atau kontraktor yang berurusan dengan UAP untuk dilaporkan kepada apa yang disebut sebagai kelompok 8 pemimpin Kongres. Mereka adalah 8 pemimpin senior Kongres yang berada di puncak pengawasan intelijen Amerika Serikat, yaitu Ketua DPR, pemimpin minoritas DPR, pemimpin mayoritas dan minoritas Senat, serta ketua dan anggota senior dari kubu minoritas dari kedua komite intelijen. Mereka seharusnya memiliki akses ke setiap program rahasia yang dijalankan oleh cabang eksekutif. Itu bukan sekedar preferensi, itu adalah hukum. Bukti yang ada di hadapan Kongres yang disampaikan oleh Grush dan didukung oleh saksi lain menunjukkan bahwa program-program yang terkait dengan UAP telah beroperasi tanpa pemberitahuan yang diwajibkan. Teori yang berkembang adalah bahwa pemberitahuan itu tidak pernah ditunda. Sebaliknya, sistem-sistem yang mengelilingi program-program tersebut telah menjadi cukup otonom, cukup mandiri dalam pendanaan, dan terlepas dari mekanisme pengawasan standar. Komunitas intelijen tidak beroperasi dalam kerangka konstitusional, melainkan menyiasatinya. Inilah yang sebenarnya ingin dicegah oleh ketentuan Gang of Eight. Tidak ada program, terlepas dari tingkat klasifikasinya atau sensitivitasnya, yang dapat beroperasi tanpa sepengetahuan setidaknya 8 wakil rakyat terpilih yang bertanggung jawab kepada publik Amerika. Ketika pengaman itu dilewati, masalahnya bukan lagi sekedar soal klasifikasi. Yang tersisa adalah sebuah sistem di dalam negara yang membuat keputusan keuangan dan strategis besar dengan hampir tanpa pengawasan nyata dan sangat sedikit akuntabilitas demokratis. Tiba-tiba, sebuah entitas yang disponsori pemerintah bisa menghabiskan uang dalam jumlah besar tanpa ada yang tahu, atau bisa mengendalikan kemana uang itu pergi. Jadi, uangnya hilang. Wilayah udara pun jadi terancam. Wakil rakyat yang terpilih tidak diberi akses ke program-program yang secara hukum wajib diungkapkan kepada mereka. Di sisi lain, ada narasi yang disajikan kepada publik. Kita diberitahu bahwa satu-satunya penjelasan adalah bahwa sebagian besar peristiwa UAP atau yang berkaitan dengan UAP mungkin merupakan bukti kecerdasan alien yang berasal dari luar bumi. Inilah narasi yang dijajakan kepada kita oleh Kongres dan pemerintah itu sendiri. Dan mudah untuk melihat betapa menguntungkannya hal itu. Ini memang dirancang khusus untuk mencegah adanya pertanyaan rasional tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam atau sekitar instalasi pertahanan vital di seluruh Amerika Serikat. Hal ini membawa kita ke bagian terakhir dari teka-teki ini. Jika pesawat di atas Langley itu benar-benar berasal dari luar angkasa, lalu mengapa narasi pengali dari Pentagon justru sangat menguntungkan kepentingan para kontraktor pertahanan di bumi? Dan apa pada akhirnya ancaman yang sebenarnya? Inilah yang sebenarnya ditunjukkan oleh bukti-bukti yang dikumpulkan tanpa filter dari narasi yang telah dibangun di sekitarnya. 46 video rahasia yang tidak diberikan kepada Komite Pengawasan DPR tidak disembunyikan untuk mencegah kepanikan publik tentang kecerdasan luar angkasa. Video-video itu disembunyikan karena apa yang didokumentasikan di dalamnya tentang kondisi kemampuan militer Amerika di wilayah udara paling sensitif yang dimiliki negara ini. Apa yang hampir pasti ditunjukkan oleh rekaman-rekaman itu bukanlah pesawat dari galaksi lain. Yang mereka tunjukkan adalah rekaman sensor berdefinisi tinggi dari sistem tak berawak milik musuh yang beroperasi di dalam wilayah udara terbatas Amerika Serikat, dan itu beroperasi tanpa dihadang. Insiden Langley adalah contoh yang paling menonjol dari pola yang telah terjadi di beberapa instalasi sensitif selama bertahun-tahun. Narasinya adalah bahwa ini adalah UAP dan seharusnya diklasifikasikan untuk ditangani oleh lembaga lain sebagai sesuatu yang aneh dan sebagai bagian dari pencarian kita terhadap kehidupan ekstraterestrial. Tapi kesimpulan itu hanyalah strategi komunikasi yang dikendalikan. Itu manuver pengalihan yang disengaja. Narasi itu hanya menutupi apa masalah sebenarnya dan ada alasannya. Ungkapan "kita tidak tahu ini apa" menghalangi pertanggungjawaban, sedangkan pernyataan bahwa drone Tiongkok menerobos Langley selama 17 malam dan kita tak bisa menghentikannya, tidak. Yang pertama adalah sebuah misteri, yang lainnya adalah kegagalan militer dan intelijen tingkat tertinggi. Label UAP juga memiliki fungsi kedua yang sama berharganya bagi institusi yang menggunakannya. Itu menyamarkan catatan keuangan. Jika program-program ini telah berjalan selama puluhan tahun, lebih mudah menggambarkan pengeluarannya sebagai penelitian terhadap sebuah misteri, karena alternatifnya lebih sulit untuk diucapkan secara terbuka. Bahwa mungkin dana tersebut digunakan untuk upaya rekayasa balik yang tidak membuahkan hasil,
atau pertahanan peperangan elektronik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Atau sistem sensor gagal mendeteksi drone yang sekarang bisa masuk ke pangkalan-pangkalan ASF. Kegagalan penelitian dan pengembangan dalam skala rahasia adalah bencana politik, tetapi penelitian dan pengembangan rahasia yang diarahkan pada misteri kosmik yang nyata, entah bagaimana lebih bisa diterima. Dari cerita tentang alien bukanlah penutup untuk teknologi alien. Itu adalah kedok atas kegagalan dan uang yang tak bisa dijelaskan kepada publik. Letnan Ryan Graves, pilot Angkatan Laut yang bersaksi bersama Grush, mengatakan dengan jelas, jika semua orang bisa melihat data sensor dan video yang saya miliki, tidak diragukan lagi bahwa UAP akan menjadi prioritas utama bagi komunitas pertahanan, intelijen, dan ilmiah kita. Dia benar, tapi bukan karena alasan yang diasumsikan oleh narasi alien. Jika pengawasan Kongres melihat 46 rekaman itu dalam konteks penuh yang diklasifikasikan, UAP akan menjadi prioritas utama. Itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa seseorang di bumi telah mencapai tingkat akses ke wilayah udara terbatas Amerika yang saat ini tidak bisa dicegah oleh militer Amerika Serikat. Dan kemungkinan besar orang itu bukanlah teman bagi ISS. Kemungkinan besar itu adalah Tiongkok sendiri dengan sistem yang mirip dengan apa yang sudah pernah ditunjukkan oleh negara tersebut, sekarang langsung terbang ke daratan utama ISS untuk melakukan pengawasan. Ancaman itu bukan berasal dari luar angkasa. Pertempuran pertama dari perang berikutnya sudah terjadi di langit Virginia pada bulan Desember 2023. Pertempuran itu terjadi tanpa satu pun tembakan dilepaskan dan jelas ISS tidak menang. Dan jika itu terdengar seperti insiden yang terisolasi, sebenarnya tidak. Pertanyaan serupa telah muncul di beberapa lokasi paling sensitif di dunia. Cari tahu apakah militer tidak bisa menjelaskan UFO-UFO ini di lokasi senjata nuklir Amerika Serikat dan Rusia, atau klik pada video ini.